itu dari Tuhan atau bukan? Kalau orang yang tidak dekat dengan Allah dia gelisah, dengar apa saja dia makan, dia terima, dan dia jadi makin kebingungan. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia tahu, oh ini dari Tuhan. Dia bisa rasa dan dia bisa ingat, firman Tuhan bilang begini. Kok nubuatan ini bilang begitu? Nggak cocok dengan firman, tolak. Karena sekarang makin banyak orang ngomong sembarangan, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Di bangsa ini pun orang ngomong sembarangan. Nah, percaya kepada Tuhan sumber pertolongan dan perlindungan. Ada satu peristiwa, anaknya Raja Saul namanya Yonatan. Waktu itu bangsa Israel atau orang Israel sedang dikepung oleh orang Filistin. Kekuatan orang Filistin itu jauh lebih kuat dibanding dengan orang Israel. Kemudian anaknya Raja Saul namanya Yonatan dan asistennya, pengawalnya, Yonatan bilang begini, kita datangi itu perkemahan orang Filistin. Siapa tahu Tuhan mau serahkan mereka ke kita. Cuma berdua maju mengintai. Terus ada ayat yang menarik yang diucapkan oleh Yonatan, anaknya Raja Saul ini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu atau pengawal pribadinya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab, coba baca sama-sama dengan saya ayat yang saya taruh merah di bawah itu tebal. 1, 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Amin. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang, baik dengan kekuatan yang besar, baik dengan modal yang besar, ataupun modal kecil, ataupun kekuatan kecil, atau jumlah orang kecil, jumlah tentara kecil. Katanya bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Kiranya gereja Tuhan, kiranya umat Tuhan pegang ini. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Walaupun kemampuan sepertinya sudah sangat kecil, kemampuan bangsa ini sudah sangat kecil, tapi kalau pengambil keputusan di bangsa ini, pengambil keputusan di rumah tangga, di gereja, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong walaupun dengan kekuatan yang kecil. Amin. Ada harapan. Ada harapan. Kita lihat firman, ini bukan mengada-ada, bukan menafsir-nafsir. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Itu percaya kepada Tuhan, sumber pertolongan dan perlindungan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan, sumber pengharapan. Itu ada dalam ayat yang ke-6. Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ada ayat di dalam kitab Roma, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, sabar dalam pengharapan. Bagaimana Ibu ayatnya? Soal pengharapan. Tetapi saya cuma singgung sedikit itu, saya tidak catat. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Percaya kepada Tuhan, sumber pengharapan. Kalau yang diharap belum terjadi, ada harapan. Sumber pengharapan adalah Tuhan. Nah, kita lihat ini di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18.
itu pengharapan yang penuh kepada Allah. Apakah ada saya catat ini Daniel? Oke, saya catat Daniel 17 dan 18. Ini saya tampilkan ini. Saudara bisa baca di belakang ini. Saya mungkin bisa baca yang kecil ini. Ayat 17 katakan begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kisah ini banyak di antara kita yang sudah tahu. Sadrak, Mesak dan Abednego, tiga anak Tuhan, 3 orang Ibrani ini, ketika Raja Nebukadnezar mendirikan patung, dia minta semua orang menyembah patung itu. Ketika musik bunyi, semua sujud menyembah. Tapi 3 orang ini tidak mau. Kemudian mereka dipanggil, datang. Raja bilang, kalau kalian tidak mau, maka kalian tidak akan lolos. Tuhan siapapun tidak mampu lepaskan kalian. Untuk aku lemparkan ke dalam api yang menyala, dalam dapur api, mungkin krematorium itu. Nah, suruh menyembah. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego bilang, ndak usah tunggu, kami ndak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Kalau Raja bilang Allah siapapun ndak sanggup lepaskan kami, dia bilang kami percaya Allah yang kami sembah, dia sanggup lepaskan kami. Kalaupun dia ndak sanggup, kami ndak akan menyembah. Ini pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Mau tolong atau tidak ditolong, kami tidak akan undur dari Tuhan. Amin. Tolong tidak ditolong, kita tidak undur. Amin. Ini tekad. Ini orang yang punya pengharapan kuat. Kenapa? Dia dekat dengan Allah dan hatinya tenang. Nah, penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Allah, ini luar biasa. Kiranya kita memiliki penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Allah di hari-hari yang sulit ini. Tolong tidak ditolong, saya percaya Tuhan punya kemampuan menolong. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong, saya tidak undur dari Tuhan. Saya tidak mau tawar hati. Amin. Ini tidak enak kan? Hari ini kan kita dengar janji di mana-mana, tidak usah khawatir, mari datang saja, nanti saya doakan, terus semua beres. Tolong tidak ditolong, kami akan setia kepadamu. Amin. Diancam, Tuhan mampu tolong. Tapi kalau tidak ditolong, saya tidak ingkar. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak akan mundur lagi. I'll never turn back anymore. Oh, keren kan itu. When I remember what is done for me. Bila ku ingat apa yang Tuhan lakukan untuk saya, menyelamatkan saya. Mau jadi apapun, saya tidak undur. Itu orang yang punya pengharapan kuat karena dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah aku tenang. Ketika sakit, baca ini. Ketika sakit, kita orang yang dekat dengan Allah dan hatinya tenang, dia dapat berkata begini, engkau tidak sukar untuk menyembuhkan saya sekarang, jika engkau mau. Jika tidak, jadilah kehendakmu. Iya kan? Saya tidak teruskan mati ya mati, bukan. Tapi kalau kita sakit, kadang-kadang kan kita ngotot, Tuhan, mana janjimu? Sembuhkan saya sekarang. Paling bagus orang yang dekat dengan Allah dan hatinya tenang, dia bilang begini, Tuhan lagi sakit nih. Aduh, kok tambah sakit?
Tuhan, saya percaya Engkau sanggup sembuhkan saya sekarang ini, atau nanti sore, atau nanti besok. Saya percaya Engkau sanggup. Tapi kalaupun tidak sembuh, Engkau tidak sembuhkan, jadilah kehendak-Mu. Saya tidak mau, saya tidak undur, saya tidak tawar hati. Iya kan? Amin. Keren itu. Nah, waktu kekurangan, ada yang lagi kekurangan? Saya masih bisa bagi. Kalau saudara perlu beras, saya masih bisa bagi. Terima kasih juga yang kirim beras, Tuhan berkati. Nah, kenapa saya sudah mulai menyimpang? Ketika kekurangan, kita dapat berkata. Banyak kali kita kekurangan hari-hari ini. Tapi kita dapat berkata, Engkau sanggup mencukupkan. Sekarang pun Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau selalu punya cara. Jika Engkau mau. Tapi jika saya harus alami kekurangan ini, jadilah kehendak-Mu. Saya tidak akan undur. Saya tidak akan mengeluh. Amin. Tidak mengeluh. Gitu. Itu orang dekat dengan Allah dan hatinya tenang. Ada contoh lagi berikutnya. Ketika terancam kesukaran seperti sekarang, Tuhan mampu berhentikan corona hari ini? Mampu. Tuhan mampu pulihkan ekonomi hari ini besok? Mampu. Tapi kalau Tuhan tidak berbuat, bilang, jadilah kehendak-Mu, pasti itu yang terbaik. Saya tidak akan tawar hati ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya rasa cukup. Orang yang kuat di dalam Tuhan, saya ada siapkan ini. Dekat dengan Allah aku tenang. Kesukaran ataupun keadaan baik, saya tetap tenang. Diancam atau disukai, saya tenang. Diremehkan, dihina atau disanjung, saya tenang. Sakit, saya tenang. Atau sehat pun, saya tetap tenang. Dalam kegagalan atau dalam keberhasilan, saya ingin tetap dekat dengan Allah dan tenang. Tadi kita sudah lihat dua hal. Percaya kepada Tuhan sumber pertolongan dan perlindungan. Dia mampu menolong kita apapun keadaan yang kita hadapi. Mampu. Kalau Tuhan mau. Dan percaya kepada Tuhan sumber pengharapan. Mau tolong, tidak ditolong, saya tidak kecewa. Itu yang orang dekat dengan Allah, dia kuat dalam Tuhan dan hatinya tenang. Amin. Tuhan memberkati. Saya mengundang